rumah. Gak kerasa ya, seminggu sudah berlalu dan kita ketemu lagi sama hari Minggu. Shalom itu kan tempat mama potong rambut ya, C? Ngawur, Loh. itu salon. Oh, salon. And by the way, rambutmu kenapa gue Riki? Kenapa kok habis? Kenapa? Ini sudah dipotong, C. Kan sudah masuk meskipun sekolah online, tapi kita juga harus rapi gitu kan, biar ganteng maksimal. Oh ganteng, oke sip, ganteng. Ya, daripada bahas kepala ya, C. Kita mau mulai nih untuk ibadah hari Minggu ini, tentunya bareng Ko Riki dan C. Pauline di ibadah sekolah Minggu GKH Elion versi online. Nanti kita juga bakal seru-seruan sama teman-teman di rumah. Mari sebelumnya kita siapkan hati dan kita masuk dalam doa. Let's pray. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang boleh kami terima. Kami masih boleh sekali lagi untuk beribadah meskipun harus secara online. Tuhan kiranya Engkau yang memimpin menyertai untuk ibadah kami pada hari ini sehingga boleh berjalan tentunya dengan baik dan kami boleh belajar banyak hal baru, kami boleh merenungkan dan boleh memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Halo. Ingin ini itu banyak sekali. Hai, ngapain? Dipanggilin gak jawab. Kenapa, C? Ini kan rambutnya masih nggak ada ya? Bukan rambut, tadi tuh ngapain? Itu loh, diliatin sama teman-teman di rumah. Sudah on cam? Belum. Ya udahlah, seluruh dunia aja udah lihat. Woi, bagus dong, C. Berarti penontonnya banyak, nanti followersku juga naik, dapat banyak like, subscribernya berlimpah-limpah. Ya elah, Ko Riki itu ya udah dapat like sama jempol paling keren, paling hebat tuh dari Tuhan Yesus. Teman-teman di rumah juga. Nah, sekarang ayo bales like for like, kasih double tap dan hatimu buat Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama lagu buat Tuhan. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Loh, di mana ini Ko Riki?
Rambutku nggak kemana-mana, C. Dari dulu, sekarang, dan mungkin sampai nanti juga tetap di sini. Rambut lagi. Bukan rambut, maksudku kita ini lagi di mana, Ko Riki? Wah, masa lupa, C. Kita kan sekarang sedang ada di acara. Aku ingin jadi siapa banyak sekali. Oh iya, Cece inget. Kita kan mau ajak teman-teman di rumah main sambil mikir kan? Betul, C. Jadi nanti akan ada beberapa gambar orang atau karakter. Terus Cece dan Koriki serta teman-teman di rumah akan memutuskan apakah gambar tersebut merupakan idolanya kita semua atau bukan. Terusnya kita nggak akan berhenti main sampai kita ketemu jawaban dari Koriki dan Cece ini sama. Woi, berarti bisa sampai besok ini ya? Bisa, kita lihat aja ntar. Oke. Mari kita coba. Yuk. Oke, gambar pertama ini ada Spider-Man. Kalau aku sih yes. Kalau Cece no. Kenapa, C? Ini kan bisa nempel di dinding, nempel di meja, nempel di lantai. Stiker dong. Nggak, pokoknya nggak suka. Spider-Man itu suka bertengkar, Cece nggak suka pertengkaran. Ya. Next. Nah, kalau ini Blackpink. Jiwa Cece tergerak nih. Blackpink in your area? Tetot, bukan pecinta Korea. Lanjut. Nah, ini Princess dong. Maaf ya, C. Koriki masih belum sepakat untuk yang satu ini juga. Tetot. Next. Thanos. Tetot. Next. Nah, ini kita sepakat mau seperti Yesus ya. Bener, memang kalau si Yesus ini idola kita semua. Tapi emang bisa kita serupa dengan Yesus? Nah, hari ini kita akan dengarkan dan belajar tentang itu, Ko Riki. Nah, sebelum itu mari kita ajak teman-teman untuk bernyanyi, Ku Mau Sepertimu Yesus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau
jadi sepertimu. Shalom teman-teman. Mari sama-sama kita siapkan hati yuk untuk dengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena melalui Tuhan Yesus, Engkau ingin memberikan kepada kami hidup yang indah. Dan semua ini sudah dikerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. Sekarang tolong kami untuk betul-betul menikmati, menuai keindahan ini di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain selain kami mengikuti firman-Mu. Supaya apa yang kami alami sehari-hari itu indah. Bukan cuma teori saja yang kami tahu bahwa kami bisa punya hidup yang indah. Tuhan tolong kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan topik sederhana namun mengena. Nah, kita akan membaca dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Teman-teman pernah dengar ya orang ngomong bahwa bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana, betul nggak? Bahagia itu sederhana nggak? Pertanyaannya gini loh, kalau bahagia itu sederhana, mestinya semua orang bahagia dong ya. Tapi kenapa orang susah bahagia? Kamu sendiri juga bahagia nggak? Tiap hari bahagia nggak? Kalau enggak berarti salah nih kalimat ini, bahagia itu nggak sederhana. Atau kemungkinan kedua, kita hidupnya kurang sederhana, makanya kita susah bahagia. Nih ada satu rumus fisika nih ya, ini fisika zaman now ini ya, kamu cek ya, betul nggak rumus ini? Bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau hidupmu penuh tekanan, itu mungkin hidupmu itu kebanyakan gaya, ya, karena berbanding lurus ya, banyak tekanan itu banyak gaya. Kalau mau kurangi tekanan, kurangi gaya. Ini coba kamu lihat gambar ini. Nah teman-teman lihat nih ya. Wah, ini anak pang nih ya, rambutnya gila, durian aja minder loh, kalah tajam, kalah tinggi ya, rambutnya disemir merah, wah bajunya juga robek-robek, kostumnya wow. Anak pang itu kesannya gimana? Itu sangar, itu wow keren, gagah, maco gitu ya. Tapi coba kalau ketahuan anak pang jadi anak mama, bantu-bantu di dapur potong ikan, kan turun tuh kan gengsinya, gayanya ya. Nah teman-teman, ini loh ya hidup itu. Jadi anak pang kayak begini pasti susah bahagianya. Dia bahagia cuma di mana? Waktu di luar kelihatan gagah, perkasa. Tapi kalau udah ketahuan kayak begini, hilang tuh bahagianya. Kenapa? Karena hidup itu kalau terlalu banyak gaya demi gengsi, ya memang jadinya nggak sederhana. Kamu ingin menampilkan apa yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya nggak otentik. Nah teman-teman, sederhana itu apa? Sederhana itu sebenarnya itu bukan soal mengurang-ngurangi yang besar jadi kecil, yang berlebih jadi berkekurangan, bukan. Jadi sederhana itu artinya itu sebenarnya nggak berlebihan, pas, mengena, sesuai kebutuhan. Itu sederhana. Jadi bukan mengurang-ngurangi, tapi sederhana artinya nggak berlebih-lebihan, pas, mengena, sesuai kebutuhan. Nih contoh nih ya, teman-teman kalau misalnya kita butuh makan, itu kan butuh ya kenikmatan ya, untuk kekuatan ya. Tapi kalau misalnya kita makan itu untuk gaya, supaya postingan keren, ya banyak yang likes, banyak yang tahu kita makannya ini mahal-mahal. Kita milih nih antara makanan yang kita suka, nasi goreng tah, rawon tah, pecel tah, dengan makanan yang mahal di restoran, di hotel-hotel. Wah yang porsinya kecil-kecil begitu ya. Abalon kah yang harga jutaan, atau yang apa itu telur ikan apa gitu ya. Aduh itu sebenarnya kita nggak terlalu nikmat sih ya. Gak tahu kalau kalian nih ya. Tapi kalau kita disuruh milih, sebenarnya kebutuhan kita itu apa? Yang kita suka ya yang murah ini. Tapi kalau demi gaya, demi posting, kita bisa milih sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka. Tapi mahal, tapi keren aja buat postingan. Habis posting kita makan nggak kenyang ya, kita pulang menderita. Nah teman-teman, kadangkala itu ya,
bahagia itu jadi rumit, nggak sederhana, karena nggak sesuai kebutuhan kita yang utama. Nah, ingat ya, bahagia itu sederhana pengertiannya, nggak berlebihan, pas, mengena, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau ngomong tentang bahagia itu ngomong tentang kebutuhan. Sederhana juga ngomong tentang kebutuhan. Nah, kebutuhan paling dasar kita manusia adalah kita ingin mendapatkan kasih, pengakuan, dan penerimaan. Kasih, pengakuan, dan penerimaan. Nah, untuk mendapatkan ini biasanya kita berjuang nih melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Biasanya begini nih, kalau kita punya keterampilan, skill tertentu, kita lebih percaya diri. Karena dengan itulah kita menunjukkan bahwa kita ini berharga, kita ini hebat. Supaya orang ngagumin kita, supaya orang mau terima sama kita. Kalau kamu pinter sekolah gitu ya, lalu waktu kerja kelompok dulu sebelum pandemi ya, kalau kamu jagoan kelas, pasti teman-temanmu bakal hunting kamu kan buat kerja kelompok, dan ada rasa apa? Rasa bangga dong, wah gila, aku dianggap penting, teman-teman berebut aku nih. Kalau kamu jago olahraga, lalu kamu main olahraga sepak bola atau basket, wah teman-teman pasti berebut kamu. Jadi dengan keterampilan tertentu, kita mau menunjukkan, aku ini diakui, aku ini diterima loh. Nah teman-teman, maka kita lebih pede kalau kita punya keterampilan tertentu, atau kalau kamu punya materi tertentu, kamu punya jam tangan terkini, kamu punya HP terbaru, kamu punya sesuatu yang bisa ditunjukkan dan orang, wow. Tahu nggak? Itu memang bisa mengangkat kepercayaan diri kita dan orang mungkin kagum sama kita. Tapi yang kayak begini itu melelahkan loh. Capek. Kenapa capek? Karena kamu mesti show off terus. Kamu mesti nunjukin kelebihan terus, kekuatan terus. Padahal hidup itu kan nggak selalu kuat. Dan kita nggak selalu punya segala sesuatu. Dan yang kayak begini itu nggak otentik, nggak tulus. Selalu ada maunya. Karena kalau begini terus ya, kita ini punya mindset itu ya, kalau saatnya kita gagal, suatu kali kita gagal ya, kita itu rasanya aduh minder sekali. Kita itu merasa aduh aku fail, aku nggak layak dikasihi. Maka kita pasti bakal over dan mindernya kalau kita sampai gagal. Kita nggak mau jadi orang yang kelihatan jelek, kita maunya perfect dan itu berat banget dan itu melelahkan. Dan sebaliknya, kalau kita berhasil mencapai titik tertentu, kita pengen orang lain tuh tahu. Kita tuh pengen orang lain menghargai, mengakui, mengapresiasi. Dan kalau orang lain gak memberikan seperti yang kita harapin, gimana? Kecewa tuh, sedih tuh. Dan kayak begini tuh melelahkan. Dan gak tulus. Teman-teman karena itu, wah puji Tuhan banget ya. Bahwa the good news is, kabar gembiranya adalah, Jesus loves you. Yang paling tinggi, yang paling berharga dalam hidup itu mengasihimu the way you are. Kamu dengan dosamu, kamu dengan sisi gelapmu, kamu dengan kegagalanmu, kamu dengan kebodohanmu, kamu dengan segala yang paling orang lain tidak suka. Yesus mengasihimu dan mengasihi Koko. Inilah good news, inilah yang namanya Injil, kabar gembira, gospel. Bahwa Tuhan mengasihi kita dengan apa adanya kita. Bukan karena ada apanya kita. Tuhan Yesus mengasihi kamu karena Dia punya kasih yang besar pada dirinya. What has He done? Apa yang sudah Dia lakukan buat kita berkaitan dengan kebutuhan kita? Yang Yesus lakukan adalah teman-teman, nah kita sudah membaca firman Tuhan tadi, Yesus menyederhanakan dirinya. Dan inilah teladan kita. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menyederhanakan dirinya. Yesus ini kan tinggi. Dia Allah, tapi Dia mengambil rupa menjadi manusia, menjadi sederhana seperti dengan kita. Tujuannya apa? Jadi Yesus ini bukan cuma soal teladan ya, tapi Yesus memberikan kuasa kepada kita supaya lepas dari kelelahan untuk terus show off, untuk terus berjuang. Padahal kita nggak mungkin bisa berjuang dengan sempurna sampai Tuhan senang, itu nggak mungkin. Tapi kita nggak perlu capek-capek lagi. Karena Yesus sudah menyederhanakan dirinya buat kamu, buat Koko. Yesus meninggalkan kemuliaan surga, menjadi sama seperti dengan kita. Kenapa sih Yesus perlu menyederhanakan dirinya menjadi manusia? Kenapa nggak cuma Allah saja? Karena begini, kalau Dia Allah saja, kita nggak akan bisa memahami tentang kasih Tuhan. Dan kalau Dia Allah saja, Dia juga tidak betul-betul mengerti apa yang kita rasakan. Dengan Dia menjadi sederhana, Dia tahu betul apa yang kita alami, Dia tahu betul apa yang kita rasakan. Dan kenapa Dia nggak manusia aja? Karena kalau manusia aja, Dia nggak bisa menebus kita. Yang berdosa adalah manusia, satu manusia cuma bisa menebus satu manusia. Dan Dia menjadi manusia nggak berdosa, tapi Dia tetap Allah supaya Dia bisa menebus kita semua. Yesus menjadi sederhana. Dua hal yang Dia berikan kepada kita, kuasa. Bahwa kita tidak perlu lagi show off. Kebutuhan kita yang paling dasar,
Itu sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Kebutuhan kita yang paling dasar adalah untuk dikasihi, diakui, diterima. Yesus sudah beri. Karena itu sekarang kita hidup, kita bukan lagi ngejar kasih, pengakuan, penerimaan dengan apa yang kita miliki. Melainkan karena kita sudah terima itu, teman-teman, kita belajar untuk memberikannya kepada orang lain. Kita hanya bisa memberi apa yang kita sudah terima. Kasih, pengakuan, penerimaan dari Tuhan Yesus. Sudah ada buat kamu, sudah ada buat Koko. Nah, teman-teman yang kasih oleh Tuhan, how to be like Jesus kalau begitu. Tuhan Yesus kan sudah kasih kuasa buat kita dan juga kasih kepada kita teladan bagaimana hidup sederhana. How to be like Jesus, sederhana tapi mengena. Yesus menjadi sederhana supaya kena tuh sesuai kebutuhan kita untuk diterima, dikasihi, diselamatkan. Nah, bagaimana bisa hidup sederhana? Nah, yang pertama, kalau kita mau hidup sederhana seperti Yesus, pertama adalah selalu fokus kepada apa kebutuhan prioritas. Kebutuhan prioritas Yesus adalah menyelamatkan kita. Dia mengambil rupanya di manusia dengan satu tujuan fokus untuk menyelamatkan kita. Karena kalau ngomong soal dosa, soal kemuliaan Allah, aduh kita nggak qualified tuh, pasti hancur deh. Nah, fokus pada kebutuhan itu adalah teladan yang Yesus berikan buat kita. Seperti apa rupanya? Nah, seperti begini. Teman-teman, kalau kita punya satu gelas ya, lalu kita mau masukin batu, kerikil, pasir, sama air, itu mesti ada urutannya tuh. Kalau kita mau masukin semuanya sampai gelas kita penuh, nah kan hati kita kosong, ibarat gelas kosong ini, dan kita pengen diisi kan. Bagaimana supaya hati kita penuh, kita mesti set prioritas. Kalau kita masukin air dulu, baru kerikil, baru pasir, batu besar pasti nggak bisa masuk. Jadi semua ada urutan prioritasnya. Urutan prioritas yang baik adalah, supaya bisa masuk semua, apa dulu yang dimasukin? Batu besarnya dulu, cekrek. Baru kita kasih kerikil, baru kasih pasir, baru kasih cairan, air. Penuhlah gelas itu, semua elemen ini akan masuk. Tapi celakanya yang paling dasar, yang paling kita butuhkan di hati kita, pengakuan, penerimaan, dan kasih itu, kita isi dengan cara yang sama, yaitu kita minta orang lain ngakui kehebatan kita. Kita minta orang kasihi kita, akui, kita terima kita. Dengan apa? Dengan apa yang kita miliki. Kemampuan kita lah, kebaikan kita lah, harta milik kita lah, kita bisa apa? Wow, look, aku Hansun, aku hebat ini, aku punya ini, aduh teman-teman capek. Dan hidup itu nggak mungkin bahagia. Karena kita nggak akan bisa jadi otentik. Orang hanya ingin melihat kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Tapi Yesus menunjukkan kepada kita apa kebutuhan prioritas kita. Dalam hati kita, pengakuan, penerimaan, kasih yang paling kita butuhkan, itu sudah Yesus berikan. Jadi teman-teman, antara kasih Yesus dengan hobi kita, dengan kemampuan kita, dengan kenikmatan dunia, itu tidak saling bertentangan kok. Bukan berarti kalau kita cinta Yesus, kita nggak boleh main game. Bukan berarti kalau kita beribadah, berarti kita nggak nonton drama Korea. Bukan berarti itu semua jelek, no. Tapi ingat, urutan prioritas. Kalau kamu isi hatimu dengan hobimu, dengan favoritmu, kamu akan menemukan tetap ada yang kurang, ada yang kosong. Nggak penuh. Itu nggak bisa ngisi. To be like Jesus, start from sesuatu yang sederhana, yang prioritas. Itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Tanpa ini, apapun yang kita lakukan nggak akan bisa. Nah, tapi yang kedua nih teman-teman, setelah Yesus memberikan itu kepada kita, ingat jangan kejar-kejar ini lagi. Karena begitu kita fokus terus pada diri sendiri, kita nggak akan pernah bahagia. Karena hidup itu bukan tentang diri sendiri. Ingat bahagia itu sederhana, fokus pada apa yang prioritas. Dan yang kedua, fokus pada kebutuhan orang lain. Seperti Yesus mendahulukan kita. Dan di ayat yang kita baca, Tuhan juga minta kita belajar seperti Yesus. Dalam semua yang kita lakukan, kita bukan nunjukin lagi Hansun ini hebat apa, bisa apa, jago apa, kebaikannya apa. Tetapi dalam semua yang kita lakukan, biarlah Yesus yang tampak. Dan ingat, Yesus tampak itu bukan cuma dalam kekuatan kita, tapi juga dalam kelemahan, kejatuhan kita sekalipun. Ada anugerah yang besar. Sederhana tapi mengena itu, kalau kita fokus kepada kebutuhan utama kita yang sudah terpenuhi oleh Yesus, lalu sekarang kita fokus, kita mau bagikan ini, kita mau keluarkan, kita mau tunjukin Yesus yang sudah memenuhi kita kepada orang lain. Nah teman-teman, less is more. Sederhana, sesuai kebutuhan, pas, mengena, itu berbicara tentang bukan ingin lebih, dan ingin lebih lagi. Seringkali justru kita perlu belajar untuk mengurangi. Tapi sekali lagi bukan poin mengurang-ngurangi ya, tapi pas mengena. Kadangkala
less is more. Less is more itu maksudnya gimana? Kayak contohnya begini nih ya. Kalau misalnya main musik ya, kita main musik bareng, main band ya, ada keyboard, ada gitar, ada drum ya. Lalu dalam permainan band kayak begitu kan ada yang skillnya menonjol nih ya. Kalau main band itu fokusnya bukan skill, tapi fokusnya adalah harmoni. Antara suara drum, perkusinya, antara suara keyboard, suara gitar, suara bass, itu semua harus blending, harus balance. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada pemain keyboard ini merasa jago nih, dia mainnya ting tung 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 tung, menonjol sekali, malah harmoninya rusak. Karena dia cuma menonjolkan dirinya. Tapi kalau dia berpikir, wah ini bassnya kurang ini, gue masih support. Wah bassnya udah menonjol nih, varisnya banyak, udah gue jangan menonjol. Nah itu namanya harmoni. Kalau kita fokus pada orang lain, kita akan menghasilkan harmoni yang indah. Contoh lain ini ya. Nih kalau kamu lihat ini ada logo ini. Nih, kamu tahu FedEx ya. FedEx ini adalah produk layanan ekspedisi pengiriman barang. Nih, kalau kita logonya ini kayaknya sederhana banget ya. Cuma tulisan FEDEX, dikasih 2 warna, satu biru, satu orange. Tapi kamu tahu nggak bahwa ada makna di balik logo yang sederhana ini loh. Dan logo ini bahkan mendapatkan puluhan penghargaan waktu logonya ini di launching. Nah, kamu bisa menemukan ada yang khas, ada yang unik dari logo ini. Kamu bisa melihat nggak di antara huruf E dan X itu ada bentuk tanda apa? Tanda panah maju. Nah, kamu tahu tanda panah maju ini adalah filosofi dari produk ekspedisi ini, bahwa kami ini, nah FedEx mau berkata, kami ini terus bergerak maju, mengantarkan apapun yang konsumen mau. Lihat ya, dia logonya itu nggak aneh-aneh, nggak alay, nggak lebay, tepat sesuai dengan filosofi dan apa yang dikerjakan. Kami ini fokusnya ngantarin ini, dan kami tunjukkan ini lewat logonya. Sederhana, tapi punya makna. Ini contoh yang lain, yang kedua nih ya. Kamu tahu Amazon dong ya? Nah ini marketplace terbesar di dunia nih. Amazon, kamu lihat ada yang unik nggak di sini? Kayak ada tanda smile ya, dari tanda panah itu ya. Ya, tapi itu separuh benar. Nah, kalau kamu lihat, panah itu bermula dari huruf A, berakhir di huruf apa? Z. Ini mau ngomong bahwa Amazon itu dari A sampai Z, itu semuanya kami punya. Dan kemudian bentuk tanda panahnya itu seperti lengkungan senyum. Nah, lewat logo ini Amazon mau ngomong, kami punya segala sesuatu, sehingga kami akan membuat senyum customer itu muncul, karena apa yang dibutuhkan itu bisa ditemukan di layanan ini. Wow, ini logo yang kelihatan cuma tulisan dan tanda panah, tapi ini mengena, ini sederhana tapi mengena. Teman-teman, lewat 2 contoh ini, apa yang mau diajarkan ke kita adalah bahwa sederhana itu tidak selalu buruk, tidak selalu kecil, tidak selalu jelek, bukan berarti mengurang-ngurangi. Sederhana itu pas, mengena, sesuai dengan kebutuhan. Dan ingat, kebutuhan yang paling dasar di hidup kita, Yesus sudah berikan. Kasih, pengakuan, penerimaan yang kita rindukan, Yesus sudah kasih. Mau nggak kamu terima itu? Kalau kamu punya ini teman-teman, kamu nggak akan berusaha untuk show off demi tunjukin bahwa kamu ini berharga, kamu ini hebat, kamu ingin orang mengasihi kamu karena melihat kemampuanmu. No. Dan berikutnya baru kita bisa hidup sederhana dalam pengertian yang seperti kita pahami. Hidup apa adanya, hidup yang otentik, hidup yang tidak berlebih-lebihan, hidup yang sesuai dengan kebutuhan saja. Maka teman-teman, aplikasinya bagaimana? Begini, yang pertama, kita membiasakan diri untuk hidup nggak berlebihan ya, secukupnya. Apalagi waktu situasi ekonomi karena pandemi, mungkin sebagian dari teman-teman, pekerjaan orang tua juga kena dampak ya, situasi ekonomi sedang turun. Nah, kalau kita terbiasa hidup sederhana, kita kan bisa menolong orang tua kita. Beli apa-apa nggak mesti yang mahal, cukup sesuai kebutuhan. Apa yang bisa ditahan nggak usah beli dulu, nggak apa-apa. Tapi teman-teman, kita ini bukan berarti ngurang-ngurangin ya, butuh nggak usah. Bukan itu, kita sesuai keadaan, sesuai kebutuhan, itu loh sederhana. Dengan demikian kita jadi berkat nggak? Kita jadi berkat buat orang tua kita, buat keluarga kita. Yang kedua, tapi kalau Tuhan titipkan kamu kelebihan, contoh yang materi ya, kalau Tuhan titipkan kelebihan, maka dengan kelebihan ini kamu bukan show off. Aku bisa beli ini, mereknya mesti yang high end, belinya mesti yang paling top. Padahal kebutuhan kita nggak setinggi itu. Nah, kita belajar bukan tidak boleh beli, tetapi ingat waktu Tuhan titipkan sesuatu, Tuhan mau kita sisihkan. Karena fokus kita adalah untuk membangun orang lain, kita sisihkan untuk orang lain. Di tengah kelebihanmu, ingat ada banyak orang
yang sedang kesulitan apalagi di masa pandemi. Dan yang contoh yang lain, yang soal keterampilan, apa yang Tuhan titipkan? Mungkin kamu punya skill yang menonjol, ingat. Dengan semua kelebihanmu, skillmu, tampilan fisikmu, kepiawaianmu, jangan tunjukkan, aku ini bisa ini, lihat aku, follow aku, like my posting. Nah, bukan itu fokusnya. Ingat, hidup bahagia itu bukan dengan menunjukkan diri, supaya orang kagum pada kita. Tapi hidup yang bahagia itu adalah hidup yang sederhana, yaitu pas mengena sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Dan kebutuhan kita yang paling dasar, itu hanya bisa dipenuhi oleh Yesus. Barulah semua hobi-hobi kita, itu adalah ya pelengkap, tapi bukan yang utama. Teman-teman, maukah kamu punya hidup yang bahagia? Bahagia itu sederhana. Makanya ikuti hukum fisikanya tadi ya. Kalau kamu banyak tekanan, mungkin kamu kebanyakan gaya. Kurangi gaya. Maksudnya hiduplah sederhana, yaitu kita hidup pas, mengena sesuai kebutuhan. Dan Yesus sudah cukupkan itu. Fokus pada kebutuhan prioritas, fokus pada memberkati orang lain, fokus pada menunjukkan Yesus lewat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepada kami porsi masing-masing. Kami mungkin punya kelebihan tertentu, orang lain punya kelebihan tertentu. Tapi biarlah kami bukan membandingkan satu sama lain, melainkan kami selalu berfokus kepada bahwa kami hidup ini sudah Tuhan cukupkan yang paling utama. Dan kalau kami bergumul untuk satu dua hal, kami tahu bahwa kami perlu belajar bersyukur, bukannya membanding-bandingkan. Dan kami justru perlu, kalau Tuhan titipkan kelebihan, kami gunakan ini untuk memberkati dan membangun hidup orang lain. Jika Yesus sudah menyederhanakan diri untuk kami mau belajar seperti Yesus dan kami punya kuasa ini. Bukan dari kemampuan kami, tapi dari apa yang Yesus sudah berikan buat kami. Inilah kabar gembira yang kami mau terima. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini dari Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang ngasih kita kuasa dan teladan untuk hidup sederhana, yaitu pas, mengena, dan sesuai kebutuhan. Amin. Gimana teman-teman? Hari ini udah belajar untuk bisa serupa dengan Tuhan Yesus kan? Ternyata bisa kok. Blackpink lewat, Bell juga lewat. Tapi jangan kelewatan tentunya untuk like dan subscribe serta tekan lonceng notifikasinya. Eits, jangan lupa juga untuk tetap jadi followersnya Tuhan Yesus. Karena jadi followersnya Tuhan Yesus itu harus jadi keputusan utama kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal, salib di depan, dunia ku tinggal, salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. See you next week. Bye-bye.